Saya dari Prodi PGSD, saya atas nama Irene Hendranimus dari kelas 2019D. Baik, hari ini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, jelaskanlah hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta dan atau bukti-bukti empirik. Yang kedua, jelaskanlah ciri-ciri KTI. Reproduksi artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Yang kedua itu tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Contoh yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dimengerti. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulis sumber teori hingga penulisan. Ciri menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu ditujukan menunjukkan penelitian. Ciri yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis. Ciri yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus menggunakan ilmiah atau memiliki kesinambungan antara bagian babnya dan bersifat strategis, misalnya ialah tidak bertele-tele, tepat sasaran. Ciri yang ketujuh yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah ini harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Ciri yang kedelapan adalah menggunakan kalimat efektif, yaitu antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif. Soal yang ketiga, jelaskanlah syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, bersifat kumulatif. Yang kedua, kata dan kalimat yang disusun penulis hendaknya bersifat denotatif atau memiliki makna lugas dan objektif. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian. Yang keempat, pembahasan masalahnya objektif sesuai dengan fakta. Yang kelima, karangan tulisan itu mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. Yang keenam, baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah digunakan metode bertemu. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir. Yang kedelapan, melihat persyaratan di atas, seorang penulis hendaklah memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diteliti. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, teknis menulis karangan atau tulisan ilmiah. Yang keempat, penguasaan bahasa yang baik. Saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya dalam seminar, simposium lokalnya, konferensi atau kongres. Di samping itu, makalah dapat juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas pada mata kuliah tertentu. Yang kedua, artikel. Artikel ditulis untuk melengkapi tugas-tugas
pada mata kuliah tertentu. Yang ketiga, artikel-artikel ditulis untuk pembaca tertentu, misalnya untuk dimuat dalam majalah ilmiah. Jika artikel ini ditujukan untuk orang umum, biasanya penyajiannya secara populer dan dimuat pada muat surat kabar atau dalam majalah umum. Yang keempat, skripsi, tesis dan disertai. Ketiga jenis kurangan ilmiah ini ditulis untuk memperoleh pengaturan tingkat kesarjanaan dalam suatu perguruan tingkat perguruan tinggi. Skripsi ditulis untuk memperoleh gelar master S2 dan disertai untuk memperoleh gelar dokter. Istilah skripsi memiliki istilah lain, yaitu tugas akhir. Yang kelima, bagaimanakah ciri bahasa ilmiah? Yang pertama, menggunakan kata atau istilah non-figuratif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk pesona atau dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Soal yang keenam, apa saja kegiatan ilmiah? Yang pertama, simposium, merupakan serangkaian pidato singkat di depan pengunjung yang memiliki seorang pemimpin. Yang kedua, seminar. Seminar adalah pembahasan masalah ilmiah meskipun topik biasanya dibahas adalah persoalan atau masalah terjadi sehari-hari. Yang ketiga adalah workshop atau lokaria. Lokaria adalah pertemuan ilmiah dan biasanya membahas sebuah karya. Umumnya lokaria diawali oleh presentasi mengenai sebuah karya atau masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah diskusi. Diskusi artinya bertukar pikiran mengenai suatu masalah agar memahami, menemukan faktor penyebab agar terjadinya masalah serta menemukan jalan keluarnya. Biasanya diskusi bisa dilakukan oleh ratusan, puluhan, ataupun 2-3 orang dan lain-lain. Yang kelima adalah rapat. Rapat adalah sebuah bentuk sarana komunikasi secara kelompok dan resmi, sifatnya langsung, tatap muka, dan biasanya diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Yang keenam, konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu masalah untuk dihadapi bersama. Soal yang ketujuh, sebut dan jelaskan tahap menulis bersama. Yang pertama, mencari inspirasi ide penelitian, yaitu awal dari proses kerja keras penelitian dalam rangka perjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua, mencari, mengumpulkan, dan membaca sebanyak-banyaknya literatur, yaitu dengan membaca hasil penelitian atau jurnal ilmiah. Setelah mendapatkan ide, harus memperbanyak literatur yang berhubungan dengan ide penelitian. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Setelah mengumpulkan dan membaca literatur yang didapatkan, kita sudah dapat menuliskan rumus masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah ini dibuat dalam berisi latar belakang singkat masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat adalah diskusi pertama dengan pembimbing. Jika telah mempunyai rumusan masalah yang berasal dari ide awal penelitian, diperbimbing untuk bertemu dengan pembimbing untuk membicarakan rencana penelitian. Yang kelima, membuat alir penelitian dengan memodalkan literatur, diagram alir, tahapan-tahapan yang ingin dilakukan. Yang keenam, diskusi. Diskusi kedua dengan pembimbing dengan membahas mengenai penelitian yang akan dilakukan berdasarkan yang telah dibuat usaha hasil diskusi tersebut.
Baik, terima kasih. Itu saja hasil jawaban UTS. Sekian dan terima kasih.